Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Daniel P. Hutagal. Kita berdoa sebelumnya. Bapa, berkatilah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Berikan pengertian dan pemahaman yang benar, supaya lewat semuanya ini kami semakin mengenal Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, supaya semuanya ini menjadi hal yang mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Prioritas dan Dampaknya. Prioritas dan dampaknya. Mari kita melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan prioritas. Kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas dikatakan yang didahulukan, yang diutamakan daripada yang lain. Jadi saya menyimpulkan hal ini, prioritas adalah sebuah pilihan yang diwujudkan dalam tindakan yang secara sengaja kita buat dalam hidup kita. Jadi prioritas adalah sesuatu yang memang sengaja kita buat, sengaja kita ambil, sengaja kita pilih, kita tentukan. Itulah prioritas. Itu adalah sebuah pilihan. Oleh sebab itu mari kita melihat bagaimana prioritas yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, prioritas yang benar. Kita lihat ayatnya yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Prioritas yang benar itu diwujudkan dengan sebuah sikap hati, tindakan di mana kita mendahulukan Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum segala sesuatu kita kerjakan atau lakukan dalam hidup ini. Prioritas yang benar mendahulukan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 6 dikatakan demikian. "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Prioritas utama kita mendahulukan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, ini akan membawa kita kepada pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus Yesus akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup benar, melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah prioritas yang benar yang harus kita ambil sebagai sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat hidup kita bertumbuh, kalau kita ingin melihat hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, hal yang pertama, tentukan pilihan yang benar, yaitu prioritas yang benar dengan mengutamakan, mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Nah, mari kita lihat bedanya dengan Marta. Marta memiliki pilihan atau prioritas yang keliru.
atau salah di dalam hidupnya. Dia lebih memilih melakukan kegiatan melayani. Ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, dia lebih mengutamakan bagaimana menyiapkan sesuatu, mungkin minuman, makanan yang bisa diasup supaya secara fisik segar kembali. Tetapi kita melihat ini bukanlah hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan melihat nanti apa dampak dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Mari kita melihat yang pertama. Dampak yang pertama kita melihat yaitu apa yang dilakukan oleh Maria. Perhatikan ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan hal yang pertama, dampak dari pilihan yang benar yaitu kita akan menuai pujian. Tuhan Yesus memberikan pujian kepada Maria. Dia berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripada hidupnya. Artinya, Tuhan sangat merekomendasi dan menyatakan, memerintahkan kepada kita supaya kita mengambil contoh pilihan yang benar seperti yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Inilah hal yang sungguh menyenangkan hati Allah. Mari kita lihat dampak dari pilihan yang tidak benar. Yang bersamaan dengan itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta. Mari kita perhatikan ayat ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pilihan yang salah bukanlah menjadi sebuah pujian, tetapi justru teguran yang diberikan Tuhan. Teguran ini sebenarnya sesuatu yang menunjukkan kasih Allah kepada kita. Seperti yang dicatat di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran Tuhan untuk membawa kita kembali kepada posisi yang benar. Kembali kepada sesuatu yang Tuhan inginkan. Supaya Tuhan sungguh memberkati dan punya jalan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Yang kedua, mari kita lihat dampak dari pilihan yang benar. Coba kita perhatikan dengan baik. Ketika Maria duduk diam di kaki Tuhan Yesus, ya, dia mengalami ketenangan. Dia mengalami kedamaian. Dia begitu tekun, begitu menikmati persekutuan dengan Allah. Dia begitu menikmati persekutuannya dengan Tuhan Yesus. Sehingga ini membuat dia sungguh menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Sementara kita melihat Marta, apa yang dilakukannya? Marta mengeluh. Marta bersungut-sungut. Bahkan dia meminta supaya Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantu dia. Tetapi justru Tuhan Yesus menegur dia. Pilihan yang salah akan membuat kita menjadi orang-orang yang mengeluh, suka mengeluh, bersungut-sungut. Kita akan selalu komplain di dalam hidup ini. Tidak ada rasa puas. Karena apa? Karena kita salah menentukan prioritas. Ketika prioritas kita keliru, maka kita akan melihat kita akan mengalami dampak yang tidak enak di dalam kehidupan ini. Teguran, dan itu membuat kita menjadi capek sendiri. Inilah hal yang perlu kita perhatikan supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pilihan yang benar akan membuat kita semakin kuat. Pilihan yang benar membuat kita semakin segar kembali. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini, saya mau membawa kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Mari kita membaca bersama-sama.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pilihan yang benar membuat kita semakin kuat. Pilihan yang benar membuat kita menjadi tenang, damai, dan kita semakin segar di dalam kehidupan ini. Di dalam kerohanian kita. Itu yang membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Saya berharap setiap kita dengan melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mengambil pilihan yang benar. Kita membuat prioritas yang benar dengan mendahulukan Tuhan daripada segala sesuatu yang lainnya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan ini, setiap kami semakin dikuatkan, dan kami yang selama ini memiliki pilihan yang benar, kami mempertahankan dan meningkatkan itu. Tetapi pilihan yang keliru, kami mengubahnya. Sehingga kami memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan ini. Sehingga kami diberkati semakin kuat dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, kita akan jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.